Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini aku mau melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan buku Dr. Zaidul Akbar yang berjudul Jurus Sehat Rasulullah. Buat kalian yang baru aja bergabung di channel Yusuf Project dan baru menemukan channel ini, yuk bantu aku untuk mengembangkan channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian agar kita membagikan informasi berkaitan dengan makanan halal dan thayyib. Nah, udah lama banget ya aku nggak membuat video karena emang baru pindahan dari Jakarta ke Lampung, jadi sekarang posisi di rumah dan belum sempat untuk membuat video, maaf banget. Dan ini baru aku buat lagi untuk melanjutkan pembahasan buku Dr. Zaidul Akbar. Hari ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah tentang produk olahan. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video di part pertamanya, silahkan kalian klik yang ada di atas ya. Nah, kita akan melanjutkan berkaitan dengan produk olahan. Nah, banyak sekali ya produk-produk olahan yang beredar di sekitar kita. Banyak sekali makanan-makanan olahan yang selalu kita konsumsi, bahkan setiap hari kita mengkonsumsi makanan olahan. Makanan yang kita rebus, kita tumis, kita goreng, kita bakar, atau makanan-makanan yang kita olah terlebih dahulu sebelum kita makan, itu disebut dengan makanan yang diolah atau makanan olahan. Nah, tahu nggak sih, ternyata makanan-makanan yang kita olah sebelum kita makan itu dapat mempengaruhi kerja enzim kita. Namun, itu bisa kita imbangi dengan cara kita sehari minimal ada satu part ya. Artinya kita tidak boleh melewatkan hal ini, yaitu memakan makanan yang raw food atau makanan-makanan mentah. Bisa berupa lalapan atau bisa berupa salad dan lain-lain. Nah, makanan raw food ini sehari harus kita konsumsi untuk menyeimbangkan kerja enzim, karena makanan-makanan yang kita olah tadi dapat mempengaruhi kerja enzim pada tubuh kita. Nah, maka perlu setiap hari kita sempatkan untuk memakan makanan raw food atau makanan-makanan mentah. Intinya, makanan-makanan tersebut tidak diolah secara berlebihan. Nah, bisa juga kalian atau kita semua mengkonsumsi buah-buahan. Bahkan dalam buku ini pun diwajibkan kita sehari minimal sekali untuk memakan buah-buahan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian tinggal di kampung itu mudah banget biasanya untuk menemukan buah-buahan ketika musimnya gitu. Maka teman-teman yang punya yang di rumah ya, sempatkan untuk menanam gitu. Bisa semua jenis buah-buahan kalian tanam gitu, karena nanti setiap musim itu akan berganti-ganti. Tubuh kita akan mengkonsumsi buah-buahan yang berbeda-beda. Nah, kandungan gizi yang kita makan dalam makanan yang kita goreng maupun kita bakar ternyata mengalami pengurangan, sehingga perlu kita seimbangkan dengan cara kita dalam satu menu atau dalam satu waktu. Contoh, pagi kita sudah makan makanan yang berat gitu, artinya sudah diolah secara berlebihan, mungkin digoreng ataupun dibakar. Maka di siang hari kita bisa imbangi dengan cara kita makan makanan yang raw food, artinya makanan-makanan yang benar-benar mentah. Contoh tadi salad, bisa salad buah, bisa salad sayur, dan itu benar-benar kita konsumsi untuk menyeimbangkan kerja enzim tadi. Kalau kita masih senang memakan makanan yang digoreng ataupun dibakar, maka seimbangkan dengan cara makan makanan raw food. Atau ada satu lagi tips yang diberikan Dr. Zaidul Akbar untuk menyeimbangkan kerja enzim pada tubuh kita. Dengan cara kita ambil ya beberapa buah, 2 buah cukup. Kalau dalam buku ini 2 buah jeruk nipis, kita ambil airnya dan kita larutkan dengan air hangat beserta madu, 1 sendok madu, atau sampai benar-benar airnya itu bisa kita minum, nggak terlalu asam. Madunya bisa disesuaikan.
Nah, bisa kita konsumsi setelah bangun tidur. Dikonsumsi setiap hari itu akan menyeimbangkan kerja enzim pada tubuh kita. Atau dengan cara kita bisa mengkonsumsi cuka. Ini bukan cuka yang dijual bebas dalam arti cuka yang ini ya, yang bisa di mie ayam itu bukan ya. Tapi bisa berupa cuka kurma, cuka madu ataupun cuka apel. Nah, itu bisa kita konsumsi setiap hari untuk menyeimbangkan kerja enzim pada tubuh kita. Ternyata cuka yang sudah kita sebutkan tadi mengandung banyak manfaat, dan Rasulullah pun telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Fani'mal udumul khallu." Sebaik-baik makanan adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ternyata cuka yang mungkin kita jarang konsumsi ya. Kalau saya juga belum pernah mengkonsumsi cuka-cukaan itu. Ternyata manfaatnya luar biasa, dan ternyata Rasulullah sangat menyukai itu. Sebaik-baik lauk adalah cuka, dan itu baik untuk pencernaan gitu. Jadi buat teman-teman atau untuk saya juga gitu, mari kita biasakan dalam poin ini, membiasakan makan makanan raw food, terus sering makan makanan buah, dan satu hal lagi, sering mengkonsumsi tadi ya jeruk nipis yang kita peras dan dikasih madu, diminum bangun tidur. Itu untuk menyeimbangkan kerja enzim pada tubuh kita. Luar biasa ya, simple tapi pasten. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah susu. Kenapa sih, ada apa dengan susu? Bukankah susu baik untuk kesehatan kita? Sedangkan dari dulu sampai mungkin sekarang gitu ya, kita setahu kita adalah susu ini adalah salah satu minuman yang menyehatkan dan baik untuk kita konsumsi. Bahkan dalam pelajaran SD itu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna gitu. Kalau sekarang namanya gizi seimbang ya. Apakah susu ini benar-benar baik untuk kesehatan kita atau? Dan ternyata Allah sudah mengabarkan atau menyebutkan susu ini dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Masya Allah, ternyata susu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Terus apa masalahnya? Bagi teman-teman yang sering mengikuti kajiannya Dr. Zaidul Akbar, pasti seringnya mendengar bahwasanya salah satu produk yang harus kita hindari adalah susu dan anak-anaknya atau keturunan produknya, misal yogurt, terus keju dan lain-lain. Kenapa sih kok malah kita harus hindari produk olahan susu, padahal jelas-jelas susu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah pun tidak mengharamkan gitu dengan adanya susu itu. Ternyata susu yang dimaksud dalam Al-Quran tadi ataupun dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu suka minum susu, itu adalah susu yang tidak mengalami banyak pengolahan. Artinya kalau dulu ya Rasulullah memeras susu kambing, susu unta itu langsung diminum gitu ya. Jadi tidak ada proses yang namanya pasteurisasi. Sedangkan susu yang beredar di pasaran dan kita konsumsi setiap hari, mungkin dari kecil sampai besar, ada yang namanya proses pasteurisasi. Sebenarnya proses pasteurisasi itu berguna untuk membunuh kuman dan bakteri. Namun kenyataannya proses pasteurisasi itu dapat merusak vitamin yang ada dalam susu dan enzim-enzim pada susu yang berguna untuk menguraikan lemak dan mengendalikan kolesterol. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan susu yang beredar di pasaran itu kurang baik untuk kita konsumsi sehari-hari, karena ada proses pasteurisasi yang malah membunuh dan menghilangkan vitamin-vitamin yang ada dalam susu, dan kerja-kerja enzim pada susu itu menjadi mati. Dan makanan-makanan olahan yang dimakan oleh sapi itu adalah makanan buatan manusia. Padahal sejatinya susu yang baik itu dihasilkan dari pakan alami berupa rumput. Sedangkan kalau sekarang ya, kalau di dalam peternakan itu banyak pakan-pakan yang sudah diolah sehingga sapi-sapi itu tidak harus melahirkan terlebih dahulu untuk menghasilkan susu. Bahkan tidak harus
melahirkan itu bisa menghasilkan susu, padahal susu itu, kelenjar susu akan keluar ketika mamalia itu melahirkan anak, baru kelenjar susu akan terangsang untuk keluar. Sedangkan susu yang kita konsumsi itu tidak seperti itu. Banyak yang karena pakannya sudah tidak alami sehingga sapi bisa menghasilkan susu jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat. Itu alasannya kenapa kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi produk olahan susu. Dalam kajiannya Dr. Zaidul Akbar, makanan sapi yang baik untuk gizi susu sapi adalah makanan alami berupa rumput, tanpa bahan kimia tentunya. Makanan sapi yang layak akan menghasilkan susu sapi yang berkualitas. Susu sapi alami dihasilkan dari sapi yang dirawat secara alami dan tanpa suntikan bahan kimia, baik suntikan untuk pertumbuhan, reproduksi maupun untuk pengobatan. Selain makanan dari sapi tersebut, pengolahan susu sapi pun berpengaruh terhadap nutrisi yang dikandung oleh susu. Pengolahan susu sapi tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Sementara susu sapi yang beredar di pasaran yang melalui proses pasteurisasi dipanaskan hingga lebih dari 100 derajat Celcius. Proses ini tentunya dapat merusak nilai gizi yang terkandung pada susu. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena dua hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Banyak masalah autoimun gara-gara susu sapi. Jadi paham ya, bukan karena mungkin susunya creamer dan lain-lain, itu salah satu faktor ya. Jadi banyak sekali yang mungkin kita dibohongi gitu ya, dulu bilangnya susu ternyata creamer, tidak ada kandungan susu sama sekali. Jadi kalau kita mau meminum susu boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan dan kalau bisa dihindari. Atau mungkin teman-teman yang punya peternakan sendiri itu jauh lebih alami dan jauh lebih sehat, artinya kita membeli susu segar atau mengkonsumsi susu segar yang langsung dari sapi atau dari kambing-kambing kita yang ada di rumah, dan setelah melahirkan itu biasanya mengeluarkan kelenjar susu dan itu baik sekali untuk kita konsumsi. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, susu sapi yang baik adalah yang dihasilkan oleh sapi yang baru melahirkan sehingga 40 hari setelahnya. Susu sapi yang baik itu adalah susu sapi yang dihasilkan dari sapi yang setelah melahirkan dan 40 hari setelahnya. Artinya dalam waktu 40 hari itu kita bisa memerah susu kita barengan dengan anak sapi. Karena sebenarnya sapi itu yang mengeluarkan kelenjar susu ketika dia setelah melahirkan gitu ya. Atau mamalia atau orang pun seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin mengeluarkan kelenjar susu tanpa ada bayinya. Itu maha besar Allah gitu ya, menyiapkan makanan terbaik dari induknya. Jadi susu yang baik itu dari susu sapi yang setelah melahirkan ya 40 hari. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu baru susu sapi ya. Itu masih banyak untuk susu-susu yang lainnya karena ada susu nabati dan hewani, dan kali ini aku baru bahas susu sapi. Kenapa sih kok kita dianjurkan untuk menghindari susu dan bahan olahannya atau turunan produk susu. Jadi buat kalian yang mau melanjutkan video ini selanjutnya, atau buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih kelanjutan video selanjutnya untuk pembahasan buku Dr. Zaidul Akbar, yuk bantu aku untuk subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share ke media sosial kalian ya. Jadi kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya makanan yang halal dan thayyib itu. Sekian video hari ini, salam sehat, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you the next video.